Nah, jadi sekarang kita persis di area marketnya Gedung Lawang Sewu, di mana bangunan Lawang Sewu ini dulu awal mula dibangun digunakannya sebagai kantor administrasi dari perusahaan kereta api Belanda. Terus untuk pembangunannya itu dari 1904 sampai 1907 untuk tahap pertama. Sedangkan tahap kedua tahun 1916 sampai 1918. Nah, untuk namanya sendiri mungkin masyarakat sekarang menyebutnya dengan istilah nama Pintu Seribu atau orang Jawa bilangnya Lawang Sewu. Lawang itu artinya pintu, sewu itu 1000. Kalau ditanya apakah benar pintunya ada 1000, ya tidak. Karena memang dalam pengertiannya orang Jawa kalau banyak itu sewu. Pulaunya kebanyakan kepulauan 1000, candinya kebanyakan candi 1000. Bahkan permisi pun kalau banyak orang tetap bilangnya nuwun sewu. Itu. Nah, untuk nama perusahaan kereta api Belanda sendiri di masa itu bernama Kantor NIS, Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Itu. Nah, total di sini ada 5 bangunan dari gedung A sampai gedung E. Yang gedung utama adalah gedung A, di mana gedung A ini yang terlihat kalau dari sisi depan Lawang Sewu. Sedangkan gedung yang lainnya tidak terlalu terlihat kalau kita di area depan. Gedung A sama gedung E itu difungsikannya sebagai perkantoran. Jadi bentuknya kotak-kotak seperti ini, sekat-sekat yang dulunya dipakai untuk office. Sedangkan gedung C itu tempat untuk percetakan tiket karcis kereta api. Gedung D itu dulunya untuk pendopo, sedangkan gedung E ini dulunya untuk gudang. Nah, terus di era tahun 1942 gedung ini sempat diambil alih oleh pasukan tentara-tentara Jepang, yang dimana yang tadinya awal mula untuk kantor kereta api di zamannya Jepang awal mulanya juga masih dimanfaatkan untuk kantor kereta api, tapi hanya berjarak berapa tahun setelah itu dialih fungsikan untuk seperti kayak barak markas militernya mereka. Tuh, makanya ada isu-isu mengenai Lawang Sewu ada penjara, Lawang Sewu ada penyiksaan. Sebenarnya di sini nggak ada tempat penjara, nggak ada penyiksaan, karena bukti-buktinya itu tidak pernah ditemukan. Jadi itu hanya sebatas cerita-cerita dari leluhur-leluhur kita yang mengatakan bahwa mungkin karena Jepang memang terlalu kejam, makanya di Lawang Sewu banyak orang mengatakan saat dipakai zaman Jepang ada tempat-tempat penyiksaan. Bunker sendiri atau basement sendiri itu di era zamannya Belanda dulu didesain arsitek, dia digunakan sebagai kaki bangunan sama tempat untuk meresap air saat musim hujan ataupun banjir. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kota Semarang adalah kota yang terkenal dengan nama banjir, makanya ada sebuah lagu yang namanya Semarang Kali Ini Banjir. Terus air sendiri di bawah itu diendapkan atau ditampung dipakai untuk pendingin atau AC alami. Seperti itu. Tapi di bawah ini ada air ya? Ada, sampai sekarang ada. Jadi memang fungsinya dia untuk meresap, seperti talang-talang air itu dari genteng dia langsung masuk ke bawah. Betul, memang disengaja air biar masuk karena untuk pendingin AC alami. Terus untuk desainnya toilet Lawang Sewu dibuat sama arsitek mirip seperti bentuk rumah-rumah kuno zaman dulu atau bangunan kuno zaman dulu, di mana toilet tidak diperbolehkan ada di area dalam bangunan. Jadi di sini toilet hanya ada 3, yaitu di depan, di tengah sini, sama yang di belakang itu 1. Jadi 3 lokasi toilet. Terus untuk materialnya sendiri, beberapa material Belanda datangkan dari Eropa menuju ke Indonesia. Contoh ubin, batu bata, sama genteng. Jadi yang ada stempelnya itu batu batanya itu ada tulisan Venlo. Jadi dibuat di kota Venlo, kota kecil yang ada di Belanda. Terus batu-batu granitnya itu mereka bawa dari Jerman, sedangkan marmer-marmernya mereka bawa dari Italia. Termasuk ada lagi nanti di area tengah ada kaca patri atau kaca mozaik. Itu yang mendesain atau menggambar adalah salah satu pelukis yang ada di Belanda, orang Belanda. Kalau bangunan Mas kesini di tahun 1907 awal mula gedung ini dibangun sampai sekarang tidak ada perubahan. Yang berubah mungkin yang bisa kita tandai garis besar adalah kaca. Beberapa kaca sudah diganti karena pecah. Karena yang asli itu, yang ngeblur itu kaca-kaca asli.
Jadi sedangkan yang bening itu kaca palsu atau kaca yang sudah diganti karena mungkin mengalami kepecah. Terus engsel handle itu beberapa sudah diganti karena mengalami beberapa yang rusak dan hilang. Karena kan lama sekali gedung ini nggak terawat. Tapi kalau di Semarang kebanyakan wisata-wisata peninggalan sejarah seperti Sampokong juga, dan juga Candi Budakaya Pagoda Budakayana, Candi Gedong Songo. Selalu alhamdulillah kita memiliki wali kota dan gubernur Pak Ganjar itu yang selalu mensupport mengenai lokasi wisata yang ada di Semarang. Betul, awalnya hanya untuk kantor administrasi kereta api Belanda. Cuman pemiliknya bukan VOC, ini pemiliknya ini swasta. Jadi kereta api Belanda yang ada di Indonesia itu dulu milik swasta. Kalau menyangkut mengenai renovasi, Lawang Sewu sendiri tidak boleh direnovasi, bolehnya hanya merestorasi, jadi hanya merawat. Jadi andaikan ada beberapa yang mungkin rusak itu paling cuma ditempel-tempel ataupun dirawat lagi, dicat lagi. Contoh kayak kayu-kayu ini kan sekilas mungkin tampak seperti baru, orang nggak paham mengenai kayu-kayu tua, dikirain itu kayu baru, itu kayu lama yang dipelitur lagi. Jadi biar kelihatannya baru atau kelihatan bersih. Betul, temboknya dicat lagi. Jadi kesannya benar-benar dia kembali hidup ke masa lalu. Jadi nggak terbengkalai kayak dulu sebelum awal mula direstorasi. Kalau kondisi normal sebelum Covid, alhamdulillah ya, karena Semarang itu yang paling terkenal mungkin di orang-orang luar Semarang, Lawang Sewu. Jadi orang bilang kalau ke Jakarta belum ke Monas, belum sampai Jakarta. Orang bilang kalau Semarang belum ke Lawang Sewu, belum sampai Semarang, katanya gitu. Makanya salah satu wisata favoritnya ya di sini. Kalau untuk jumlah kunjungan, kalau untuk hari-hari biasa tetap nggak terlalu ramai seperti yang datang di hari weekend. Jadi memang seperti alur biasa. Karena Semarang sekarang sudah lumayan ramai juga untuk kunjungan wisatanya kan, banyak orang-orang dari daerah Jawa Timur ataupun Jawa Barat yang ke sini. Jadi untuk hari-hari biasa lumayan, hari-hari weekend itu yang mungkin cukup agak lumayan banyak. Cuman pada masa pandemi Covid ini kebetulan Lawang Sewu sempat mengalami penutupan. Jadi karena memang untuk mencegah virus itu menyebar, sempat mengalami penutupan. Bahkan pada saat awal mula new normal sudah dibuka kembali walaupun dengan beberapa peraturan yang ketat ya Mas. Contoh anak kecil tidak boleh masuk dulu, bahkan untuk jumlahnya pun harus dibatasi dan harus benar-benar istilahnya mengecek suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya terlalu tinggi tidak diperbolehkan masuk. Apalagi sekarang yang sudah ada vaksin ya, jadi untuk masuk ke Lawang Sewu sendiri diwajibkan sekali harus sudah melakukan vaksinasi walaupun itu baru yang pertama.